A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang perjalanan manusia. Perjalanan manusia pada hakikatnya adalah pergerakan sang jiwa dari dunia yang dimulai dari alam rahim menuju alam akhirat. Sang jiwa inilah yang menjadikan manusia itu hidup, karena telah dibekali dengan volume otak yang sempurna 1450 cc, maka disebut dengan makhluk yang berakal atau ulul albab. Untuk kemudian jiwanya harus siap menjalani berbagai macam ujian dengan berbagai macam konsekuensinya. Apabila berhasil akan merasakan kebahagiaan, apabila gagal akan merasakan kesengsaraan. Seberapa tingkat keberhasilan atau kegagalannya, penilaiannya dikembalikan kepada yang berwenang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kalian bisa ingkar atau tidak percaya kepada Allah, padahal tadinya kalian mati, lalu Dia menghidupkan kalian, kemudian Dia mematikan kalian, lalu kemudian Dia menghidupkan kalian, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa semua makhluk hidup termasuk manusia pada mulanya adalah benda mati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya. Menurut ilmu pengetahuan, benda mati tersebut adalah sol-solin atau tanah liat kering, merupakan himpunan dari turab atau partikel-partikel tanah liat kering sebagai hasil pelapukan kerak bumi dalam kurun waktu 800 juta tahun. Kemudian molekul H2O yang terkandung dalam partikel-partikel tanah liat kering tersebut dalam kurun waktu 200 juta tahun mengalami penguapan, sehingga terjadi akumulasi uap air di angkasa dalam jumlah yang amat sangat banyak. Bumi pun menjadi gelap gulita. Uap air ini pada akhirnya dijatuhkan kembali ke bumi sebagai hujan kali pertama dengan intensitas tinggi dan waktu lama. Titik-titik air hujan ini mengisi cekungan muka bumi. Terbentuklah bentang perairan laut dan samudra. Peristiwa hujan ini sampai dengan sekarang masih terus berulang. Air hujan inilah yang menjadikan perpaduan tanah dan air atau ton
dalam jumlah yang banyak disebut dengan tin. Melalui tin inilah pada 3,5 miliar tahun yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sejumlah makhluk hidup bersel satu yang telah dilengkapi dengan hawa nafsu. Tanpa hawa nafsu, semua makhluk hidup akan statis, diam tak bergerak, bahkan tidak akan mengalami perkembangan. Makhluk hidup bersel satu ini dikenal dengan istilah uniseluler prokaryotik. Kemudian sebagiannya berevolusi mengarah pada uniseluler eukaryotik. Hingga pada 2,9 miliar tahun yang lalu terciptalah sejumlah uniseluler eukaryotik sebagai cikal bakal manusia. Dan pada 20.000 sampai 4.000 tahun yang lalu terciptalah sejumlah makhluk serupa dengan manusia sesuai dengan rasnya masing-masing yang dikenal dengan istilah al-basar. Di dalam rahim masing-masing sejumlah al-basar inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan atau membentuk jadi sejumlah makhluk berakal yang dikenal dengan istilah Adam atau manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi penciptaannya dengan proses yang sama sehingga terciptalah Bani Adam atau keturunan manusia. Allahu yabda'u khalqa summa yu'id summa ilaihi turja'un. Quran surat Ar-Rum ayat 11. Allah memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kami dikembalikan. Inilah fakta kejadian semua manusia, baik yang berkulit hitam, berkulit kuning maupun berkulit putih, yang dikenal dengan istilah Adam dan Bani Adam. Dan perlu diingat bahwa perbedaan Adam manusia berdasarkan ras atau warna kulit dikarenakan perbedaan kadar melanin yang terkandung pada daerah di mana cikal bakal manusia ini ditumbuhkan. Lantas bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan Adam manusia dan Bani Adam atau keturunan manusia? Seperti kita ketahui bersama bahwa hidup adalah penyatuan antara raga dengan ruh. Mari kita simak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 29. Fa'idha sawaituhu wa nafatu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya, tunduklah kalian dengan bersujud kepadanya. Melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruhnya, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kejadiannya. Dan kita juga tahu bahwa kejadian adalah dua keadaan yang saling berhubungan, yang di dalamnya terkandung peristiwa-peristiwa dengan proses berdasar hukum sebab akibat. Maka menyempurnakan kejadiannya adalah menjadikan keadaan awal berubah menjadi keadaan yang lebih sempurna.
keadaan awal ini adalah raga yang tercipta akibat bercampurnya sel sperma dengan sel telur ibunya dalam rahim. Setelah raga tercipta, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ruh yang maha hidup, kekal dan abadi mulai hadir dan bersemayam di dalam raga tersebut. Terciptalah makhluk hidup bersel satu yang dikenal dengan istilah zigot. Bahkan ada yang menamakan sebagai manusia bersel satu. Namun dengan hadir dan bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam raga tersebut bukan berarti raga tersebut mempunyai ruh, namun raga tersebut mempunyai jiwa. Sang jiwa inilah yang menjadikan manusia itu hidup. Peristiwa ini dapat diibaratkan sebagai sebuah botol kaca tanpa tutup yang berada di dalam sebuah ruangan berisi udara. Maka akan secara otomatis botol kaca ini akan terisi oleh udara yang ada di dalam ruangan itu, dan sekaligus botol kaca ini juga ada di dalam udara yang ada di dalam ruangan itu. Nah, udara ini dapat diibaratkan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan botol kaca ini sebagai raga. Namun jangan disamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan udara, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berada di tempat manapun, termasuk dalam kaca dari botolnya, udara tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di bumi, ada di bulan, ada di matahari, dan semua benda-benda itu berada di dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan galaksi Bima Sakti dan alam semesta yang belum bisa diprediksi seberapa besar ini juga ada dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penjelasan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan memahami perumpamaan ini, maka kita akan mudah mengerti hubungan antara raga, ruh, dan jiwa. Kembali pada masalah zigot yang ada di dalam rahim. Zigot tersebut, jiwanya ada yang sudah dicukupkan umur atau urusannya, namun ada yang bersama raganya terus tumbuh dan berkembang menjadi makhluk yang lebih sempurna, yaitu makhluk hidup triliunan sel dengan volume otak 1450 cc. Inilah kejadian yang telah disempurnakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruhnya. Namun yang ditiupkan bukan ruh kehidupan, karena makhluk tersebut sudah menjadi makhluk hidup. Yang ditiupkan adalah ruh kemanusiaan. Inilah yang dimaksud kalimat nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya. Sehingga terciptalah makhluk berakal yang di dalam kitab suci Al-Quran dikenal dengan istilah Adam dan Bani Adam. Ibarat produk yang ditempel label sebagai hak patennya, yaitu manusia atau al-insan yang jiwanya siap melakukan pergerakan menuju tempat ujian, yaitu dunia yang sekarang kita tempatin ini melalui proses kelahiran. Setelah terlahir dalam wujud jabang bayi, baik Adam maupun Bani Adam ini, jiwanya ada yang sudah dicukupkan umur atau urusannya, namun ada yang bersama raganya terus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, bahkan menjadi manusia usia lanjut. Sang jiwa pun kemudian dituliskan di dalam kartu keluarga.
Namun ada juga sebelum usia lanjut, bahkan sebelum usia dewasa, sang jiwa ini sudah dicukupkan umur atau urusannya, istrinya sudah meninggal dunia, menjadi almarhum atau almarhumah. Sang jiwa pun kemudian dihapus lagi dari kartu keluarga. Meninggalnya manusia atau hilangnya sang jiwa ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, kekal dan abadi, tidak lagi bersemayam di dalam raga manusia ini, dikarenakan organ-organ tubuhnya sudah tidak bisa bersinergi lagi. Istilah medisnya, tingkat kesehatannya sudah pada tahapan 0%. Kembali lagi, sang raga ini menjadi benda mati, sang jiwa pun sudah tiada. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Setelah meninggal dunia, sang raga ini kemudian seperti lazimnya dikuburkan sesuai dengan adat dan tata caranya masing-masing, dan sang raga ini menunggu saat dibangkitkan atau dihidupkan kembali di alam akhirat untuk mendapatkan jiwanya yang kedua kali, agar bisa menikmati hasil ujian berupa kebahagiaan apabila berada di dalam surga, berupa kesengsaraan apabila berada di dalam neraka. Ada mitos bahwa di dalam kubur ini sang raga ini akan dihidupkan kembali untuk mendapat pertanyaan dari para malaikat. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Apa kitabmu? Ma kitabuka? Siapa nabimu? Man nabiyuka? Ternyata ini hanyalah mitos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena berbeda dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28 yang saya sampaikan di depan, bahwa mati itu hanya 2 kali, hidup hanya 2 kali, 1 kali di dunia untuk menjalani ujian dan 1 kali di alam akhirat untuk menikmati hasil ujian. Berarti hidup itu bukan 3 kali. Dari kejadian-kejadian ini, kita Bani Adam atau keturunan manusia yang jiwanya masih melekat pada raga, maka sang jiwa harus bisa memanfaatkan akal untuk memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 38 yang ditujukan kepada nenek moyang kita yang dikenal dengan istilah Adam atau manusia yang hidup pada kisaran 20.000 sampai 4.000 tahun yang lalu akibat berbuat dosa. Kulnah bitu minha jamian fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kalian semua darinya, dari surga, dari tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian jika telah benar-benar datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut atau khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut memang merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang ditujukan kepada Adam atau
atau manusia setelah berbuat dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berfirman melalui ayat tersebut menggunakan kata kami. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memerintahkan Adam atau manusia turun dari surga tidak sendiri, melainkan melibatkan para pihak termasuk ayah kandung, ibu kandung, dan lingkungan sekitar. Kemudian kalimat kalian semua yang dimaksud tentu bukan hanya dua orang, Adam dan pasangannya, namun semua Adam dan pasangannya, baik yang berkulit hitam, berkulit kuning maupun yang berkulit putih, karena semuanya masuk dalam sebutan sebagai Adam atau manusia. Ingat, istilah Adam yang dituliskan dalam kitab suci Al-Quran ini bukan nama diri, tapi nama jenis makhluk berakal yang disebut manusia atau al-insan. Diperintahkan turun dari surga. Surga yang dimaksud tentu Jannati Yurofan atau surga Al-Araf. Al-Araf inilah tempat tertinggi di dunia dalam hal kualitas layanan hidup atau tempat yang penuh dengan kenikmatan dalam kurun waktu sejak manusia terlahir sebagai jabang bayi hingga dewasa atau akhir balik. Pada saat berada di Al-Araf ini, apapun yang diinginkan selalu dipenuhi oleh ayah, ibu, dan lingkungan sekitar. Lahum ma yad'un, baginya apapun yang diinginkan. Dan setelah berumah tangga sendiri akibat berbuat zina yang mengakibatkan pasangannya hamil di luar nikah, maka kenikmatan hidup turun drastis. Karena diperintahkan oleh ayah, ibu, dan lingkungan sekitarnya untuk hidup mandiri, ibarat anak yang mulai disamping, sehingga kenikmatan yang dirasakan sang jiwa turun ke titik nol. Melalui perantaran ayah, ibu, dan lingkungan sekitar inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam turun dari surga, turun dari tempat yang penuh dengan kenikmatan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berfirman menggunakan kata kami. Setelah kejadian ini, maka Bani Adam atau keturunan manusia dikenal berasal dari air mani yang hina. Quran surat As-Sajdah ayat 8. Karena dijadikan dari perbuatan hina. Walaupun Adam juga diciptakan dari air mani, Quran surat Al-Insan ayat 2, namun air mani yang menjadikan Adam tidak bisa disebut sebagai air mani yang hina. Karena ayah ibu Adam sebagai al-basar dalam menjadikan keturunannya, Quran surat Al-Furqan ayat 54, belum diwajibkan melakukan prosesi pernikahan. Karena pernikahan hanya diwajibkan bagi makhluk berakal yang disebut manusia atau al-insan. Kemungkinan besar larangan zina ini telah diilhamkan kepada Adam atau manusia dan kemudian digaung ingatkan secara terus menerus pada setiap umat
melalui Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir melalui Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dituliskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabil. Dan janganlah kalian mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ingat, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Kemudian kalimat jika telah benar-benar datang petunjukku kepada kalian. Kataku pada kalimat tersebut menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang bisa membuat petunjuk untuk dituju sampaikan kepada semua Adam atau manusia dan Bani Adam atau keturunan manusia, yang kemudian disebut dengan kata kalian. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ada yang ditujukan kepada banyak orang atau umat, yang disampaikan melalui utusan atau rasul-rasulnya menjadi wahyu yang kemudian dituliskan di dalam kitab suci sebagai petunjuk awal untuk pedoman dalam menjalani hidup, berkehidupan dan berpenghidupan. Namun petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ada yang ditujukan kepada perorangan, yang disampaikan melalui balik tabir, seperti mimpi dan peristiwa-peristiwa yang kemudian menjadi ilham atau inspirasi atau ide atau gagasan sebagai petunjuk lanjutan untuk koreksi atau meluruskan arah yang salah dalam menjalani hidup, berkehidupan dan berpenghidupan. Ibarat dalam sebuah perjalanan darat, maka rambu-rambu lalu lintas yang harus ditaati dan diikuti itulah petunjuk awal. Dan informasi serta penjelasan dari warga sekitar tentang arah yang benar itulah petunjuk lanjutan. Maka apabila dalam perjalanan tersebut selalu mengikuti petunjuk-petunjuk, baik petunjuk awal maupun petunjuk lanjutan, insya Allah akan sampai tujuan dengan selamat, yang intinya adalah happy atau senang. Demikian juga dengan perjalanan manusia di dunia. Apabila sang jiwa bisa memanfaatkan akal untuk selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik petunjuk awal maupun petunjuk lanjutan, insya Allah akan sampai tujuan dengan selamat, yang endingnya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan merasa takut atau khawatir, dan mereka tidak pula bersedih. Artinya akan selalu merasakan kebahagiaan. Nah, bagi kita Bani Adam atau keturunan manusia yang mengaku umat
Islam atau mengaku pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita bersama-sama menyadari bahwa petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala telah benar-benar datang, menjadi wahyu dan ilham bagi Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran menjadi 114 surat yang terdiri dari 6.236 ayat. Inilah petunjuk awal bagi kita semua. Maka bagi kita yang jiwanya masih melekat pada raga, apabila sang jiwa dapat memanfaatkan akal untuk selalu mengikuti petunjuk awal, yaitu ayat-ayat kitab suci Al-Quran, maka insya Allah akan selalu dibarengi dengan petunjuk lanjutan yang akan menuntun pada ketenangan jiwa, yaitu tidak merasa khawatir dan tidak merasa bersedih hati secara bersamaan. Artinya akan selalu merasakan kebahagiaan dalam menjalani hidup, berkehidupan dan berpenghidupan. Untuk itu, bagi kita yang mengaku umat Islam, agar dalam perjalanan hidupnya di dunia selalu memperoleh ketenangan jiwa yang endingnya adalah bahagia, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah iman kamilan atau iman yang sempurna, yaitu percaya 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak cukup di lisan, atau tidak cukup sebatas kata-kata amanah billah, kami beriman kepada Allah. Namun harus bisa dibuktikan. Buktinya apa? Buktinya adalah mempercayai kebenaran semua ucapan atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran sebagai ayat-ayat yang berjumlah 6.236. Satu ayat saja kita ingkari atau tidak kita percayai kebenarannya, maka kadar iman kita sudah berkurang 6.236%. Bahkan sudah bisa disebut sebagai orang kafir, walaupun kadar kekafirannya hanya 6.236%. Tapi sekecil apapun tentu akan mendapatkan balasannya. Ingat, orang kafir itu tidak terletak pada agama yang dianut, tapi terletak pada ketidakpercayaannya pada kebenaran ucapan atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dituliskan di dalam kitab suci masing-masing umat. Apalah artinya mengaku percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ucapan atau firman-Nya justru dibantah, diingkari atau tidak dipercayai, bahkan didustakan atau dianggap sebagai hoax. Ini bahaya bagi manusia dalam menjalankan perjalanan hidupnya di dunia. Karena petunjuk lanjutan yang akan diterima sang jiwa dalam memanfaatkan akal justru akan datang dari musuh manusia, yaitu setan atau makhluk hidup yang disebut dengan jin, yang
akan selalu menyesatkan manusia dan akan menuntun pada ketidaktenangan sang jiwa yang endingnya adalah kesengsaraan karena menjadi penghuni neraka. Waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Quran surat Al-Baqarah ayat 39. Dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ada neraka, tentu ada surga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya selalu berpasang-pasangan. Ada benar, ada salah, ada baik, ada buruk, ada bagus, ada jelek, ada iman, ada juga kafir. Karena melalui fakta-fakta kejadian inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia yang telah dilengkapi dengan penglihatan dan pendengarannya agar supaya akalnya tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Allah tidak menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia. Sang jiwa memanfaatkan akal untuk mengolah masukan yang diterima dari penglihatan dan pendengarannya melalui proses analisa yang kemudian dijadikan sebagai kesimpulan untuk berlaku dan berbuat. Mau iman dipersilahkan, mau kafir dipersilahkan. Karena itulah ujian yang harus dijalani manusia dalam melakukan perjalanan hidup di dunia. Sebagai contoh, ujian yang harus dijalani manusia adalah kebenaran petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah difirmankan dalam Quran surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsad nabtalihi faja'alnahu sami'an basiran. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan dia bisa mendengar dan melihat. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran surat Al-Insan ayat 2 ini mudah sekali dipahami maksudnya. Bahkan bukti-bukti nyata telah ada di sekitar kita. Kita bisa mendengar sendiri dari kedua orang tua bagaimana kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa melihat sendiri bagaimana anak-anak kita sebagai manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kebenaran petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini justru dibantah. Seraya berkata, tidak semua Nabi Isa alaihissalam tidak. Padahal mereka juga tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam ini juga masuk dalam sebutan sebagai manusia. Mereka membantah dengan tegas, persis seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 4. Khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Dia, Allah, telah menciptakan manusia dari setetes mani. Tiba-tiba dia menjadi pembantah yang nyata. Mereka membantah kebenaran petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa lebih tahu, merasa lebih benar ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu dan maha benar. Bahkan mereka berani mendakwahkan pengetahuannya kepada generasi
penerus agar menjadi kafir secara bersama-sama atau menjadi kafir berjamaah. Na'udzubillahi min zalik. Ada lagi contoh tentang orang kafir, bahkan sekaligus musyrik, karena selain mengingkari atau tidak mempercayai ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dituliskan dalam kitab suci Al-Quran, beliau menjadikan dirinya sebagai tandingan yang setara dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan kehebatannya melalui hasil pemahaman setelah menganalisa dan menyimpulkan Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Beliau menyampaikan sambil membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 23 dengan membagi menjadi 3 kalimat pokok secara rinci. Kalimat pertama, jika kamu meragukan Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad. Kalimat yang kedua, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya, sama dengan Al-Quran. Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Kemudian kalimat yang ketiga, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Dari penyampaian beliau ini, kemungkinan besar kitab suci Al-Quran yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyampaian adalah sama dengan kitab suci Al-Quran yang telah disahkan oleh Departemen Agama Negara Republik Indonesia. Dari hasil pemahaman beliau tentang maksud Quran surat Al-Baqarah ayat 23 ini, kemudian beliau menyimpulkan bahwa beliau juga bisa membuat hal yang sama dengan yang dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran. Maksudnya ayat atau surat beliau tidak menjelaskan, pokoknya bisa membuat hal yang sama dengan yang dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran. Dengan bangga beliau menyampaikan, tidak takut telah mensekutukan atau menjadikan dirinya sebagai tandingan yang setara dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuat dan menurunkan ayat-ayat kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang ditakutkan adalah orang-orang yang mendengar dan melihat apa yang beliau sampaikan justru tidak mempercayai kemampuannya. Ujarnya pada saat itu demikian, nanti kalau saya sudah membuat dan saya menyampaikan kepada kalian, tentu kalian akan bilang atau berkata, ini tidak sama dengan Al-Quran. Jika ditinjau dari maksud Quran surat Al-Baqarah ayat 23, yang beliau sampaikan ini tidaklah salah. Hanya saja beliau gagal faham tentang konsistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha konsisten dalam memberikan petunjuk kepada umat manusia. Dalam konteks ini tidak hanya menggunakan satu ayat saja. Quran surat Al-Baqarah ayat 23 ini tidak berdiri sendiri, namun merupakan paket
petunjuk yang dimulai dari Quran surat Al-Baqarah ayat 21 hingga surat Al-Baqarah ayat 25. Artinya Quran surat Al-Baqarah ayat 23 ini tidak bisa dipahami kebenarannya tanpa melibatkan ayat-ayat sebelumnya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 22 dan ayat-ayat sesudahnya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 24 sampai dengan 25. Karena kelima ayat tersebut merupakan paket petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia dalam satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Marilah kita simak bersama-sama petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh yang kita mulai dari Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum allati khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa atau patuh. Ayat tersebut memerintahkan kepada semua manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan semua manusia agar semua manusia menjadi patuh. Patuh kepada siapa? Tentu saja patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Dia ini yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaan wa anjala minas samaa'i ma'an fa ahraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah Allah maksudnya nih yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap. Dan dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air hujan itu ditumbuhkanlah sejumlah buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia yang dimaksud dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan yang menyediakan semua rezeki bagi semua manusia dalam menjalani kehidupannya di bumi. Pesan pentingnya dari kalimat tersebut adalah janganlah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan kalian semua mengetahui. Jangan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali apabila dirinya bisa menurunkan air hujan dari langit, menyediakan rezeki bagi semua manusia di muka bumi ini untuk selama hidupnya. Apabila tidak bisa, maka harus menyadari bahwa memang manusia tidak menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wa usuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian meragukan Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad,
Maka buatlah satu surat yang sama dengan Al-Quran. Ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Ayat tersebut merupakan kelanjutan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Jangan mensekutukan, jangan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bisa mewahyukan ayat-ayat Al-Quran itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beliau dengan bangga telah menjadikan dirinya bisa membuat hal yang sama, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan beliau merasa menjadi orang-orang yang benar. Namun beliau merupakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 23 ini tidak berdiri sendiri karena masih ada kelanjutan, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduha nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kalian tidak mampu, dan pasti kalian tidak mampu, maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, jika kalian tidak mampu membuat serupa yang dengan Al-Quran itu, bacaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu juga menambahkan, pasti kalian tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu sudah mengatakan bahwa manusia itu tidak akan mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran, karena itu adalah wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Beliau menjadikan diri tandingan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa bisa membuat seperti yang dalam kitab suci Al-Quran. Berarti beliau telah menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Mau kafir, mau tidak percaya kepada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersilahkan. Mau beriman atau mempercayai ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dipersilahkan, karena memang inilah ujian bagi manusia dalam menjalani perjalanan hidup di dunia. Namun dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau ini termasuk orang-orang kafir yang sekaligus mensekutukan atau mensetarakan dirinya dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran, dan dapat diambil kesimpulan bahwa beliau termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak benar. Namun apabila beliau sudah menyadari kekeliruannya, kemudian melakukan pertobatan dan kemudian menjadi orang-orang yang beriman, yang percaya kepada ucapan Allah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran, maka baginya disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan yang diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa telah disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka dibeli rezeki atau buah-buahan yang berasal dari surga, mereka selalu mengatakan, inilah rezeki
inilah rezeki yang telah kami terima sebelumnya. Mereka mendapatkan rezeki buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka mendapatkan pasangan-pasangan suci dan kekal di dalamnya. Nah, setelah melakukan introspeksi, menyadari kekeliruannya, kemudian menjadi orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dituliskan dalam kitab suci Al-Quran, maka beliau berhak mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatannya seperti apa? Tentu panjenengan semua sudah tahu, sudah bisa membayangkan. Semoga kita semua menjadi ahli surga atau penghuni surga yang kekal di dalamnya. Ada lagi contoh tentang orang kafir yang sekaligus tukang ngeyel. Karena selain mengingkari atau tidak mempercayai ucapan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran, beliau maunya menang sendiri. Mari kita simak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa 129. Walan tastati'u an ta'dilu baina nisa'i walau harastum fala tamilu kulal maili fatazarruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Dan kalian tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian condong pada istri yang kalian cintai, sehingga kalian biarkan yang lain tergantung-gantung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa 129 ini juga mudah sekali dipahami maksudnya. Bahwa orang yang telah berpoligami atau telah mempunyai istri lebih dari satu, dipastikan tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrinya, walaupun beliau sangat ingin berbuat demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Maha tahu tentang segala sesuatu hal yang bakal terjadi terhadap semua makhluk ciptaannya. Maka sebagai umat Nabi Muhammad SAW seharusnya dapat mengambil pelajaran dari kandungan ayat tersebut, bahwa Nabi Muhammad SAW dan orang-orang sebelumnya yang mendapat predikat sebagai seorang nabi saja tidak dapat berlaku adil, apalagi kita yang hanya orang biasa. Pesan penting dari ayat tersebut adalah laki-laki sebagai generasi penerus setelah Nabi Muhammad SAW dihimbau untuk tidak berpoligami. Fawahid, nikahilah seorang perempuan saja, karena yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Namun petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa 129 ini selalu saja tidak dipercaya oleh orang-orang yang ingin berpoligami. Seraya berucap, kan harus dibuktikan dulu bisa adil dan tidaknya. Ini kan sama saja tidak
percaya ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa 129, sehingga sudah bisa disebut orang kafir yang sekaligus menangnya sendiri. Namun jika kalian telah berniat dan merencanakan poligami, mengadakan perbaikan dari niat tersebut dan memelihara diri dari keinginan berpoligami, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ingat, baru niat yang berakibat pada penzaliman terhadap sesama sudah masuk dalam kategori perbuatan dosa. Nah, orang-orang yang saya contohkan tadi adalah orang-orang yang sudah terbukti tidak percaya kepada ucapan Allah Subhanahu wa taala yang telah dituliskan di dalam kitab si Al-Quran. Walaupun yang tidak dipercaya tidak semuanya yang berjumlah 6.236 ayat. Namun sekecil apapun kadar kekafiran kita tentu akan berakibat pada berkurangnya kadar keimanan kita dan akan otomatis akan mengurangi kadar kenikmatan hidup kita di alam akhirat. Untuk itu, bagi kita yang jiwanya masih melekat pada raga, marilah memanfaatkan akal untuk mendalami atau mentadaburi Al-Quran agar memahami kandungan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan menjadi iman kamilan, iman yang sempurna, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar 100%. Karena setelah menjalani kehidupan dan penghidupan di dunia ini, sang jiwa pun akan kembali raib, sang raga akan kembali menjadi benda mati, dan pergerakan sang jiwa akan berhenti sementara, dan pergerakan sang jiwa akan dilanjutkan kembali di alam akhirat pada kehidupan yang kedua kalinya. Dan apa yang telah diperbuat manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia akan tercatat secara otomatis dalam kitab atau rapotnya masing-masing sebagai amal yang harus dipertanggungjawabkan sang jiwa dalam pergerakannya di alam akhirat setelah kiamat, di mana bumi kembali menjadi bola api yang tidak menyisakan satu makhluk hidup pun kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai ruh yang maha hidup dan berdiri sendiri. Wal hayyul qayyum. Allah yabda'u khalqa summa yu'id summa ilaihi turja'un. Quran surat Ar-Rum ayat 11. Allah memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kami dikembalikan. Setelah terjadi kiamat atau hancurnya alam semesta ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangi penciptaan bumi beserta isinya di alam akhirat dengan membagi menjadi dua zona pokok atau dua daerah pokok. Satu daerah yang penuh dengan kenikmatan yang kemudian dikenal dengan istilah Jannatul Khuldi atau surga abadi. Satu daerah yang penuh dengan siksaan yang kemudian dikenal dengan Narit Khuldi atau neraka abadi. Apabila kadar iman kita lebih tinggi dari kadar
kekafiran kita, maka akan otomatis menjadi penghuni surga dan akan mendapatkan layanan kenikmatan yang berbanding lurus dengan kadar keimanan kita. Semakin tinggi kadar keimanan kita, akan semakin tinggi kualitas dan layanan kehidupannya di surga. Karena kenikmatan di surga ini juga bermacam-macam. Ada yang nikmat sekali atau kelas VVIP, namun ada yang nikmatnya seadanya atau kelas standar. Tergantung dari hasil ujian sang jiwa dalam memanfaatkan akal selama pergerakannya di dunia. Namun yang jelas akan merasakan kenikmatan di surga ini sang jiwa selama-lamanya atau abadi. Demikian juga sebaliknya, apabila kadar kekafiran kita lebih tinggi dari kadar keimanan kita, maka akan otomatis menjadi penghuni neraka dan akan mendapatkan siksaan yang berbanding lurus dengan kadar kekafiran kita. Semakin tinggi kadar kekafiran kita, akan semakin berat siksanya, karena siksa di neraka itu juga bermacam-macam. Ada yang amat sangat berat siksanya dan ada yang sedang-sedang saja, tergantung dari hasil ujian sang jiwa dalam memanfaatkan akal selama pergerakannya di dunia. Namun yang jelas siksaan di neraka ini akan dirasakan sang jiwa selamanya atau kekal abadi. Namun apabila kadar iman sama dengan kadar kekafiran, maka untuk penilaian bobot serta akibat yang harus ditanggung sang jiwa dalam pergerakannya di alam akhirat dikembalikan kepada kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.